jaga kesatuan ketong, jangan ribut untuk ketong kembangkan pencak silat secara bersama-sama. PPS Slewa Pukul atau perguruan pencak silat Slewa Pukul ini dia berasal dari Jawa Timur, dari Surabaya, yang kurang lebih pada tahun 70-an itu dibawa oleh guru besar kami, Mas Sugeng Risdianto. Mas Sugeng Risdianto bawa ke Kupang, kemudian dikembangkan di Kupang, dan salah satu murid pertamanya itu Bapak Adrianus Pandi. Bapak Adrianus Pandi salah satu murid pertama Mas Sugeng Risdianto. Kalau ketong di Slewa Pukul itu ketong panggil, ketong punya guru besar itu Mas Sugeng Risdianto. Dan salah satu murid pertamanya yang saya bilang tadi, yang beta bilang tadi itu Bu Anus, Pak Anus Pandri, Adrianus Pandi. Kemudian pada tahun 80-an mulai mengembangkan Slewa Pukul itu di Kupang, yaitu di Kelurahan Pasir Panjang. Dan juga ada teman-teman dari Bu Anus yang membuka cabang, ada di Undana, ada di Oeba. Nah, dan Bu Anus itu membuka di Pasir Panjang tahun 80-an. Dan beta merupakan salah satu murid pertamanya Bu Anus Pandi. Itu Slewa Pukul. Jadi Slewa Pukul itu berasal dari Jawa Timur, Surabaya. Kemudian dalam perkembangannya itu ketong murid-murid dari Bu Anus itu ada beberapa yang ketong terus mengembangkan Slewa Pukul ini sampai sekarang. Memang ada pasang surutnya, ada perkembangan ya pencak silat seperti itu. Untuk mencari murid itu juga kita butuh sosialisasi, pendekatan, karena begitu banyak cabang olahraga bela diri yang ada di Kupang. Tetapi Slewa Pukul tetap berkembang sehingga kami menghasilkan juga beberapa atlet-atlet potensial yang pada saat kejuaraan juga mendapatkan juara. Itu pencak silat. Dan sampai saat ini kami berkembang, tetapi pada saat COVID mulai tahun 2020, 2021 dan sampai saat ini kami vakum. Untuk sementara kami vakum karena dibatasi, ada pembatasan-pembatasan sehingga kami tidak melakukan latihan. Tetapi pada intinya bahwa Slewa Pukul tetap berkembang. Saya adalah salah satu penerus daripada Slewa Pukul di Kupang. Bapak Adrianus Pandi sudah pindah ke Rote, menjadi anggota DPRD 3 periode di Rote sementara, dan untuk di Kota Kupang saya yang kembangkan. Jadi ya sejarah Slewa Pukul seperti itu, dan saya yakin bahwa hampir semua cabang olahraga bela diri khususnya pencak silat ya kita sama-sama mengalami pasang surut dalam mengembangkan seni bela diri ini yang merupakan budaya asli bangsa. Dan dalam perkembangannya saya ketika mulai jadi melatih sampai jadi atlet dan kemudian jadi wasit juri kelas 1. Saya sempat sampai wasit juri kelas 1 Pengda IPSI. Tetapi karena kemudian tahun 2009 terpilih menjadi anggota DPRD, maka saya tidak lagi berkecimpung di dalam wasit juri pencak silat. Tetapi adik-adik saya itu tong persiapan mulai dari pelatih dan juga wasit juri. Salah satu pelatih itu yang kami siapkan itu yang Alphonse Rowing itu yang kami siapkan, dan dia juga pernah menjadi pelatih di tingkat provinsi. Itu perkembangan pencak silat. Jadi sampai sekarang tetap kami punya tekad untuk tetap mengembangkan pencak silat ini. Tahun 90-an ya kurang lebih guru besar kami pindah kembali ke Surabaya. Kembali ke Surabaya ke induknya di sana. Kenapa saya ditunjuk jadi ketua IPSI ya? Jadi sebenarnya tahun periode-periode sebelumnya itu teman-teman dari perguruan sudah menghubungi saya tahun 2014 kalau tidak salah untuk menjadi ketua IPSI Kota Kupang. Tapi pada saat itu saya bilang kita cari saja Pak Wali Kota untuk
minta Pak Wali Kota bersedia, dan Pak Wali Kota bersedia jadi Pak Yonas Salian waktu itu bersedia untuk menjadi Ketua IPSI Kota Kupang. Dan kemudian ketika akhir masa jabatan, masa kepemimpinan, masa periodenya Pak Yonas selesai, itu teman-teman dari perguruan datang lagi ketemu saya untuk meminta jadi Ketua IPSI Kota, memimpin teman-teman. Jadi akhirnya saya, ini merupakan sebuah kepercayaan ya, dan juga tanggung jawab ya, sebagai orang silat pasti saya akan menerima ini. Dan kemudian tahun 2020 itu sekitar bulan Januari, pengurus IPSI Kota Kupang dilantik. Kami punya program pertama itu di IPSI Kota Kupang itu adalah mengembangkan perguruan-perguruan yang ada di Kota Kupang. Karena Kota Kupang ini barometer, hampir seluruh perguruan itu ada di kota. Kota ini punya 5 perguruan. Artinya nanti ada perguruan-perguruan yang punya cabang di daerah-daerah, tetapi di Kupang yang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur ada 15 perguruan. Tetapi yang berkembang itu, yang sementara berkembang itu kan hanya beberapa. Banyak yang tidak lagi ada aktivitas latihan. Sehingga tekad kami dari perguruan, dari pengurus itu adalah membina, kemudian mengembangkan kembali latihan-latihan di perguruan itu. Artinya perguruan itu harus diberdayakan, harus dikembangkan kembali. Karena prinsip kami adalah bahwa yang punya atlet, yang bisa menghasilkan atlet itu perguruan, bukan pengurusnya. Jadi perguruan hidup, maka kita akan mendapatkan atlet-atlet yang baik. Karena atlet itu berasal dari perguruan, dibina oleh perguruan, kemudian dilakukan seleksi, dan kita mendapatkan yang terbaik, kemudian dibina lebih lanjut. Sehingga kami punya prinsip bahwa kalau perguruannya tidak dikembangkan, maka kita akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan atlet. Tetapi karena diperhadapkan dengan pandemi 3 tahun berturut-turut, kami tidak bisa melakukan program itu. Seleksi-seleksi latihan-latihan juga tidak, pertandingan-pertandingan. Tetapi syukur bahwa dalam tahun 2022 ini, ketika ada surat dari Dispora Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi yang ditujukan kepada Dinas Pemuda Olahraga Kota dan kemudian diberikan kepada kami sudah selesai melakukan seleksi tingkat kota untuk mendapatkan atlet-atlet pelajar yang dipersiapkan untuk mewakili Kota Kupang menuju Popda tingkat provinsi, dan sementara dibina oleh teman-teman pelatih. Satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa ya, kita sebagai orang silat di NTT ini pasti tahu lah, semua sama-sama tahu bahwa kalau silat itu, kalau pertandingan silat itu tidak kacau, itu bukan namanya pertandingan silat. Dan itu pasti terjadi dari dulu itu pasti ribut. Tetapi untuk di kota, saya bilang kepada teman-teman, saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau pertandingan silat itu ribut. Tidak, saya tidak mau. Untuk itu kita harus jaga, kita harus atur. Jangan lagi kita memihak kepada perguruan. Kalau kita sudah mau menyeleksi aktif, kita tanggalkan baju kita, putih, hitam, biru pun tidak usah ada lagi. Yang kita menghasilkan adalah atlet. Sehingga saya bilang bahwa persatuan kita harus, supaya jangan ribut, kita harus seperti apa? Kita harus membangun komunikasi. Kemudian kita harus mempersiapkan wasit juri yang betul-betul dia punya kemauan, dia punya kemampuan untuk menilai. Jangan berat sebelah. Kemudian pelatih juga. Kami siapkan pelatih-pelatih lewat penetaran pelatih wasit juri. Kenapa pelatih disiapkan? Supaya pelatih juga bisa memahami aturan pertandingan. Ya kan? Ketika pelatih memahami aturan pertandingan, maka ketika keputusan diambil oleh juri, dia bisa memahami. Ya kan? Bisa memahami, oh ini keputusan gitu. Sehingga itu, kami tidak mau, saya bertekad untuk tidak boleh ribut-ribut pada saat pertandingan silat, sehingga kita menghasilkan atlet-atlet yang betul-betul berkualitas. Karena ketika kita mendapatkan atlet, dia tidak lagi mewakili perguruan, tetapi dia mewakili kalau daerah ya Kota Kupang, seperti itu. Jadi itu tekad kami dari pengurus gitu. Ya, beta cukup lama di silat. Beta latihan pencak silat itu kelas 1 SMP. Latihan silat di SP itu kelas 1 SMP beta sudah latihan. Artinya bahwa silat itu sudah mendarah daging, kotong sudah memahami benar apa itu pencak silat, ya kan? Dan kemudian kalau untuk kegiatan-kegiatan pencak silat, kotong ikuti itu semua, baik di daerah sini, Kota Kupang maupun di daerah-daerah. Pasti ribut. Dan ribut itu disebabkan karena kotong tidak bersatu, kotong punya pemahaman yang berbeda-beda dengan aliran silat masing-masing.
Ya kan, BS lewat pukul beda dengan SAT, beda dengan PD. Ini yang membuat ketong ribut. Belum lagi teman-teman wasit juri yang pada saat menilai mereka tidak betul-betul menilai secara baik. Dan ini ada teman-teman wasit juri yang masih punya pikiran untuk kalau bisa membela ini, membela itu. Nah, teman-teman pelatih ini juga memahami aturan, pasti ada ketersinggungan kan. Untuk itu teman-teman wasit juri harus dipersiapkan secara baik. Kemudian teman-teman pelatih juga harus dipersiapkan secara baik. Jangan sampai teman-teman pelatih itu tidak memahami aturan pertandingan. Akhirnya keputusan itu dia menganggap bahwa itu salah. Nah, di silat ini kita menganut 3 atau 5 juri kan. Di setiap sudut itu harus itu supaya sudut pandang kita berbeda. Contoh kita wasit juri. Kalau ketika wasit dia lurus, kemudian ada satu pesilat yang di depan kena, beta wasit juri di belakang, beta dengar bunyi, saya boleh menulis angka. Karena tidak melihat langsung. Yang bisa menulis itu teman-teman yang di depannya itu. Di belakang dari pesilat yang menendang. Karena disendang dia kelihatan. Tapi beta di belakang pesilat yang diserang, tidak boleh menulis. Dengar bunyi body, tetapi tidak melihat secara langsung. Itu seperti itu. Sehingga kita persiapkan petugas pertandingannya, tetapi juga kita persiapkan teman-teman pelatih. Kemudian kalau di kota, setiap ada apa-apa, setiap ada informasi pasti beta lewat rapat. Beta tidak mau mengambil sebuah keputusan yang sendiri-sendiri. Pasti beta libatkan pengurus dan kalau bisa ketua-ketua perguruan. Kan di pengurus itu banyak juga ketua perguruan. Sehingga informasi itu kita olah bersama, kemudian kita putuskan bersama. Kita putuskan bersama dan pelaksanaan bersama-sama. Tidak boleh ada orang lagi yang keluar dari keputusan itu. Beta tidak mau sendiri-sendiri. Beta harus bersama-sama teman-teman. Begitu. Itu intinya seperti itu. Karena beta menjaga kekompakan silat ini. Dan keluar itu ketika orang juara seperti baru-baru di PON. Tong dapat medali emas. Kotong seni lihat lagi itu perguruan mana. Kita tidak lihat lagi, tapi kita lihat bahwa pencak silat mendapat medali emas di PON. Dan ada 2 perunggu. Dan ini sejarah, kebanggaan pencak silat. NTT bukan 1-2 orang. Nah, itu yang bermaksud. Kalau pertandingan antar perguruan, oke, kita masih membawa nama perguruan. Tapi ketika sudah jadi juara dan dibina kemudian dia menjadi atlet dari daerah masing-masing, itu sudah menjadi kebanggaan kita semua. Begitu. Itu tekad beta seperti itu. Tidak boleh ribut. Dan satu, yang tadi beta bilang, bahwa apapun alasannya, kalau tanpa perguruan, tidak punya atlet. Pengurus tidak punya atlet. Yang punya atlet itu perguruan. Ya kan? Yang membina atlet dari nol, sampai atlet itu jadi perguruan. Dia jadi baru dia bisa juara di kompetisi. Ya kan? Kalau atlet itu tidak bina secara baik, dia tidak bagus, maka di kompetisi tidak bisa menghasilkan atlet yang baik. Ya kan? Maka perguruan itu yang menyiapkan atlet dari nol, kemudian atlet ini jadi, kemudian dimasukkan dalam sebuah kompetisi dan menghasilkan atlet terbaik. Itu perguruan. Maka perguruan itu harus diperhatikan, harus dibesarkan. Tetapi itu sudah kita perhatikan baik-baik, supaya kalau dia ini anak juara, ya dia juara sudah. Jangan sampai perguruan sudah mempersiapkan atlet secara baik, berkualitas, kemudian di kompetisi, dia menang, kemudian karena alasan teknis, dia tidak dikelakkan. Ataupun ketika dia menang, tetapi pada saat mau dikirim ke level yang lebih tinggi, tidak dipakai, diambil orang lain. Itu soal buat kita. Ya kan? Kan sebuah kompetisi itu kan sudah lewat sebuah proses. Ada penilaian semua-semua. Ya sampai juara, ya dia juara, sudah kan? Tidak boleh lagi kita ambil orang lain. Kalau bilang dia punya kekurangan, kenapa dia juara? Dan dia juara itu kan ditentukan oleh sebuah proses. Begitu. Itu prinsip beta seperti itu. Supaya kotong benar-benar menghasilkan atlet yang berkualitas. Itu untuk atlet. Untuk wasit juri, kotong lihat kan selama ini orang yang ikut dipromosi untuk wasit juri tingkatannya itu kan orang-orang tertentu. Kalau kotong dekat pengurus, maka perguruan kotong bisa diambil untuk jadi wasit juri kelas 1, dikirim ke nasional. Tapi kalau tidak mungkin. Pelatih pun seperti itu. Kalau tidak dekat dengan pengurus, maka tidak mungkin dikirim untuk menjadi pelatih, apalagi pelatih nasional. Itu yang tidak boleh terjadi. Kalau beta di Kota Kupang tidak mau.
Nah, kotong harus bagi rata semua. Berikan kesempatan kepada semua perguruan, baik untuk menjadi wasit juri maupun untuk menjadi pelatih. Kalau ada kesempatan peluang untuk kita orbitkan dia ke tingkat lebih tinggi, kenapa tidak? Kita orbitkan, tetapi harus ada pemerataan. Jangan perguruan itu saja. Contoh, saya sebagai ketua IPSI Kota, ketua perguruan Selewa Pukul di Kupang, jangan sampai saya mau hanya SP semua, kan tidak boleh. Kalau dia di Selewa Pukul dia berprestasi, oke. Tapi kalau tidak, yang lain. Kalau perguruan Selewa Pukul sudah lain lagi gitu. Ya, itu baru silat bisa berkembang. Jadi kalau pesan beta untuk teman-teman eh, atlet dan teman-teman di perguruan ya, juga kalau bisa ya para pemuda di Kota Kupang yang merupakan generasi penerus. Silat itu budaya bangsa. Satu-satunya yang tercatat di UNESCO itu hanya silat, budaya bangsa. Untuk itu tanggung jawab potong semua, tanggung jawab semua komponen terutama pemuda untuk bisa menjaga budaya bangsa ini. Beta sarankan kepada teman-teman pemuda untuk bisa mari bergabung dengan pencak silat. Mari bergabung dengan pencak silat untuk kita lestarikan, kita pertahankan budaya bangsa ini. Dan teman-teman yang sementara ada di perguruan-perguruan, mari kotong sama-sama bersemangat menjadi yang tadi beta bilang, jaga kesatuan kotong, jangan ribut untuk kotong kembangkan pencak silat secara bersama-sama. Tanpa teman-teman perguruan, pencak silat tidak ada apa-apanya. Tanpa teman-teman perguruan, pengurus tidak ada apa-apanya. Mari kotong sama-sama membangun pencak silat. Kotong kompak.